Minasan, konnichiwa. Oke guys, jadi akhir-akhir ini virus COVID-19 semakin merajalela, semakin luas penyebarannya, dan banyak sekolah yang diliburin, sehingga banyak siswa yang harus belajar di rumah. Padahal banyak yang mau ujian, apalagi yang kelas 12 nih, ada UNBK, ada UTBK, dan sebagainya. Nah, maka dari itu di video ini aku mau kasih tips bagaimana cara belajar mandiri di rumah yang efektif. Aku paham banget kalau misalnya belajar di rumah itu bosen, jenuh, dan kurang efektif. Apalagi kita nggak bisa nanya ke guru kita. Tapi karena keadaannya seperti ini, kalau misalnya kita keluar, kalau misalnya kita bertemu orang-orang, ya penyebarannya semakin parah. Sehingga alangkah baiknya kalau kita belajar di rumah dan melakukan yang kita bisa dengan maksimal. Asik. Oke, langsung mulai aja ya. Tips yang pertama dari aku adalah kita mempelajari dasar-dasarnya dulu. Nah, liburannya kan 2 minggu nih. 2 minggu ini kita bisa manfaatkan dengan baik untuk bisa memperkuat fondasi kita dalam memahami sesuatu. Misalnya nih, matematika, kita mau integral. Nah, sebelum integral, kita harus belajar turunan dulu. Untuk belajar turunan, kita harus ngerti limit. Untuk belajar limit, kita harus ngerti akar kuadrat. Untuk mengerti akar kuadrat, kita harus belajar logaritma dan eksponen. Jadi, dasarnya adalah logaritma dan eksponen, gitu kan. Jadi, kalau misalnya kita mau menguasai yang lebih susah, kita harus menguasai dulu yang lebih gampang. Sama seperti kalau kita naik tangga, kita nggak mungkin sampai di tangga ke 100 kalau kita nggak melewati tangga ke 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu pula di pelajaran, kita harus mulai dari dasar. Kita harus kuat dulu dasarnya, baru kita bisa menguasai materi-materi yang lebih susah. Nah, jadi kalian bisa manfaatin waktu liburan ini untuk memperkuat fondasi kalian dan konsep kalian. Oke? Oke guys, di sini aku mau kasih contoh gimana sih cara belajar dari dasar. Di sini aku kasih contoh trigonometri ya. Buat kalian yang belum belajar trigonometri, coba dengerin juga ya. Rambutku kok ngene? Ya ampun, tadi habis mandi. Oke, jadi trigonometri itu ada sinus, cosinus, dan tangen ya. Disingkat sin kostan. Nah, sin itu adalah sisi depan ya, N, ini N, oke, per sisi miring. Maksudnya apa ya? Sinus sudut alfa, sudut alfa ya kan, sudut alfa. Depannya apa? Depannya alfa apa? Depan A. Bagi sisi miring itu adalah ini guys, sisi miring A per C, oke. Sinus beta apa? Sinus beta depannya B apa? B per sisi miring C. Gampang kan? Next, cosinus. Cosinus, cos kan S, jadi samping SS. Jadi N depan, S samping. Cos alfa ya sama dengan sampingnya alfa. Sampingnya alfa B. B per sisi miring C. Sampingnya beta apa? Sampingnya beta adalah A ya kan? A per C. Dapat. Nah, tangan itu apa? Tangan itu adalah sin dibagi cos. Tan alfa adalah sin alfa per cos alfa. Sin alfa apa? Kan sin alfa kan A per C dibagi cos alfa. Cos alfa adalah B per C. Sama dengan A per C dikali C per B ya kan? Sama dengan A per B. Jadi kalau kita paham ini, kita paham definisinya, berikutnya akan lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Coba perhatikan ini deh. Aku bakal kasih kalian satu rumus umum trigonometri yang paling sering kepake. Sinus kuadrat X, X itu sudut apapun, ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kalau kalian tahu sinus itu apa, cosinus itu apa, kalian bisa nemuin ini dengan gampang. Gimana caranya? Kita pakai aja yang tadi ini. Kita pakai yang sin alfa sama dengan A per C dan cos alfa sama dengan B per C, oke? Sin kuadrat alfa. Nah, berarti sin kuadrat alfa itu apa? A kuadrat per C kuadrat. Ditambah cos kuadrat alfa. Itu apa? B kuadrat per C kuadrat. Berarti ini kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat. Nah, kalian lihat deh, ini kan segitiga siku-siku nih guys ya. Segitiga siku-siku berlaku rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, ya kan? Ini substitusi ke sini, artinya ini guys, ini kan C kuadrat kan? Artinya ini C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Ketemu rumusnya. Nah, dari rumus ini bisa ditentukan menjadi banyak rumus lagi dan berikut-berikutnya. Jadi itulah tips yang penting. Kalian harus belajar dari dasarnya dulu. Kalau udah paham dasarnya, kalian bisa lanjut ke next step, yaitu materi-materi berikutnya. Oke? Semoga mengerti dan semoga bermanfaat. Nah, tips berikutnya adalah kalian harus buat target. Di dunia ini, apapun butuh target, butuh tujuan. Kalau misalnya nggak ada target, nggak ada tujuan, kita nggak tahu mau ngapain. Ya udah, kita kayak ngalir aja gitu, nggak tahu mau kemana. Seperti pepatah yang mengatakan,
Yang mengikuti arus hanyalah ikan mati. Nah, kalian bukan ikan mati kan? Nah, jadi selama 2 minggu ini atau bahkan lebih, kalian harus buat target belajar. Nah, tips dari aku kalau misalnya kalian membuat target adalah target yang kalian buat itu harus spesifik, realistis, bisa diukur, dan jelas. Oke, contohnya spesifik apa? Kalau misalnya kalian buat target, aku mau menguasai matematika. Nah, itu nggak spesifik, ya kan? Atau contohnya, aku mau ngafalin sejarah. wah, itu nggak spesifik. Yang spesifik kayak gimana? Contohnya, kalau matematika nih, aku mau menguasai integral, ya kan? Aku mau bisa logaritma. Kalau sejarah, aku mau menghafal sejarah kerajaan Majapahit gitu. Itu spesifik. Yang berikutnya target tuh harus realistis, guys. Nah, yang realistis contohnya, aku mau ngerjain 7 paket UNBK tahun-tahun sebelumnya. Yang nggak realistis, aku mau ngerjain 40 paket UNBK. ya bisa aja sih sebenarnya. Cuma kan 2 minggu gitu, masa 40 paket kan gila juga. Jadi gitu guys, kalau mau buat target harus spesifik, jelas, dan realistis, oke? Nah, kalau kalian udah buat target itu selamanya akan menjadi target kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya kita nggak melakukan apa-apa untuk mengejarnya. Sama seperti mimpi, sama seperti doi ya. Kalau kita suka sama doi terus kita nggak ngapa-ngapain, ya doinya nggak ngerti gitu. Doinya nggak peka gitu. Kecuali doinya suka sama kita juga. Wow. Nah, jadi tips berikutnya adalah kalian harus bikin list belajar harian. Maksudnya apa? Jadi kalian catat nih, hari ini belajar apa, besok belajar apa, lusa belajar apa, dan seterusnya. Misalnya nih, target kalian, aku mau menguasai trigonometri. Nah, untuk mencapai target itu, aku bikin list harian. Hari ini, aku mau belajar dasar trigonometri dari buku atau nonton video Zenius. Besok aku mau latihan 30 soal tentang yang aku pelajari hari ini, yaitu dasar-dasar trigonometri. Lusa, aku mau lanjut belajar materi sifat-sifat trigonometri seperti penjumlahan dan pengurangan. Hari berikutnya, aku mau latihan soal tentang apa yang aku pelajari di hari sebelumnya. Dan seterusnya sampai 2 minggu. Mungkin di hari terakhir kalian bisa buat review, atau kalian bisa uji kemampuan kalian dengan mengerjakan soal-soal trigonometri yang ada di internet. Bisa juga dari Zenius. Nah, dengan demikian, langkah-langkah yang kalian harus tempuh itu sudah jelas. Dan di akhir dari proses itu, kalau kalian menjalankan dengan benar, kalian akan mencapai target kalian. Oke, tips berikutnya yang gak kalah penting yaitu kalian harus mengurangi distraksi. Nah, ini salah satu yang paling susah, jujur aja. Karena kenapa? Karena kalau di sekolah, kita itu perasaannya itu kayak apa ya, lingkungannya itu edukatif gitu. Lingkungannya itu ketika guru mengajar, ya kita belajar. Tapi kalau cuma di rumah, bawaannya itu kayak pingin rebahan, leha-leha, ya kan? Kayak pingin, apa ya, gini-gini di kasur, terus gitu kan. Apalagi bisa sambil ngeliat YouTube, Twitter, main game, cross-scroll timeline, nonton drakor. Dan banyak banget gangguannya yang buat kita itu rasanya malas banget untuk belajar. Nah, kalau kalian benar-benar mau belajar, kalian harus mengurangi semua itu dan menjauhkan semuanya itu ketika kalian lagi belajar. Kalau aku pribadi nih, aku itu paling gak tahan untuk buka HP. Mungkin kalian juga banyaknya kayak gitu. Jadi gimana caranya? Jadi misalnya aku belajar di luar kamar, HP-nya aku tinggal di kamar, dan aku buat target atau buat perjanjian dengan diriku sendiri, aku nggak akan ke kamar atau aku nggak akan buka HP sampai 1 jam setelah aku belajar. Jadi selama aku belajar, aku bisa fokus banget. Dan sebenarnya guys, menurut riset, belajar yang fokus secara mendalam itu namanya deep learning selama 30 menit nih misalnya, itu jauh lebih maksimal hasilnya dibandingkan dengan belajar 10 menit, habis itu main game 10 menit, belajar 10 menit, main game 10 menit, belajar 10 menit lagi, main game 10 menit, meskipun totalnya sama. Jadi lebih baik kalian belajar 30 menit baru main game 30 menit daripada 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Nah, jadi untuk belajar efektif, kalian harus mengurangi distraksi dan kalian harus melakukan deep learning itu supaya hasilnya maksimal. Aku tahu susah, tapi kalian pasti bisa. Semangat! Nah, berikutnya karena kita harus di rumah, kita nggak bisa ketemu teman-teman kita, nggak ada yang kasih semangat dan sebagainya. Nah, kalian bisa buat grup online. Ini ngefek banget, kenapa? Karena lingkungan itu pengaruh banget guys. Kalau misalnya kalian lihat teman-teman kalian belajar, atau kalian bilang belajar bareng yuk, itu akan membuat motivasi kita tuh naik gitu. Nah, aku di Jepang, gimana caranya supaya aku semangat belajar? Aku ke perpustakaan. Kenapa? Karena di perpustakaan itu semua orang belajar
dengan serius gitu. Ya meskipun aku gak kenal sama mereka atau aku gak ngomong sama mereka, tapi dengan melihat mereka belajar aja itu udah buat aku semangat gitu. Oh, aku harus rajin juga, aku harus semangat juga. Nah, kalian bisa buat grup online untuk belajar bareng, saling tanya-tanyaan, saling tukar informasi dan sebagainya. Tapi jangan gosip guys, belajar ya. Gosipnya nanti aja ya, mantap jiwa. Nah, tips berikutnya nggak kalah penting, ini khususnya untuk yang kelas 12 dari mau menghadapi ujian. Kalian coba deh ikut tryout online. Kenapa? Karena kalau kita belajar mandiri nih, kita belajar sendiri itu kita nggak tahu sejauh mana progres kita gitu. Dan kita juga nggak tahu sejauh mana teman-teman kita sudah belajar. Jadi tryout online itu penting banget karena kita bisa mengetahui sejauh mana kita belajar, dan dari hasil TO itu kita bisa tahu teman-teman kita sudah sampai mana. Kalau ternyata kita tertinggal dari teman-teman kita, artinya kita harus bisa ngejar lagi gitu. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri, dulu itu aku sering banget ikut lomba. Lomba apapun aku ikutin, meskipun bukan lomba matematika, tapi ada matematikanya, kayak lomba farmasi, lomba teknik industri, dan sebagainya. Semua aku ikutin. Kenapa? Karena dari lomba-lomba itu, aku bisa menambah referensi soal. Itu penting. Kalian juga nih, kalau misalnya kalian banyak ikut TO, kalian banyak kerjain soal-soal, semakin banyak referensi soal yang kalian tahu, itu akan semakin mudah kalian dalam mengerjakan soal. Kenapa? Kayak, oh ini aku pernah ngerjain nih, atau oh ini rasanya mirip sama soal yang waktu itu deh, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa ngukur kemampuan kalian. Itu penting banget. Kenapa? Karena bagaimanapun UTBK atau SBMPTN itu ada kuotanya kan. Nggak semua bisa lolos. Artinya itu adalah kompetisi. Kalau kompetisi, kalian harus tahu saingan kalian segimana. Sama kayak tryout online. Jadi menurut aku ikutin lomba, tryout dan sebagainya itu penting banget. Oke, jadi begitulah tips-tips dari aku. Selamat belajar buat kalian semua, tetap semangat. Dan mari kita sama-sama berdoa supaya penyebaran COVID-19 dapat dihentikan dan semoga semuanya lekas membaik. Dan buat semua teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, pakai masker, cuci tangan, dan kalau nggak ada kepentingan mendesak, stay di rumah ya. Oke guys, jadi semoga video ini bermanfaat. Buat kalian semua yang menonton, arigatou gozaimashita. Mantap bu, jiwa.